Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga kalian semua tetap dalam keadaan sehat dan semangat belajar. Jangan lupa tetap patuhi protokol kesehatan, cuci tangan pakai sabun, pakai masker, dan jauhi kerumunan. Baik, hari ini kita akan belajar tema 1, subtema 3 tentang bersyukur atas keberagaman. Pada pertemuan yang lalu kita sudah membahas tentang gagasan pokok dan gagasan pendukung. Kali ini kita akan belajar tentang gagasan pokok dan gagasan pendukung dalam teks lisan bagian 1. Apa itu teks lisan? Teks lisan adalah teks yang dibacakan atau dibicarakan. Gagasan pokok dan gagasan pendukung dalam teks lisan ditemukan dengan cara menyimak. Menyimak, apa itu menyimak? Menyimak adalah mendengarkan dengan seksama hal yang dibicarakan atau dibacakan. Nah, contoh di sini ada paragraf. Di sini akan Pak Guru bacakan. Salah satu bentuk keragaman di Indonesia yang mampu menarik wisatawan adalah makanan, terutama makanan tradisional. Nah, itu dari kalimat pertama itu dikatakan sebagai kalimat utama. Kemudian teks berikutnya, wisatawan yang datang ke Indonesia akan dimanjakan dengan makanan tradisional Indonesia tersaji dengan beragam jenis, rasa, hingga bentuk penyajian. Ada berbagai jenis makanan tradisional, mulai dari makanan utama seperti papeda hingga kudapan seperti getuk. Nah, kalimat yang terakhir tadi Pak An bacakan ya, itu merupakan kalimat penjelas. Nah, sekarang gagasan pokoknya di mana? Gagasan pokoknya itu kesimpulan dari kalimat pertama, yaitu makanan tradisional Indonesia mampu menarik wisatawan. Dari kesimpulan dari kalimat salah satu bentuk keragaman di Indonesia yang mampu menarik wisatawan adalah makanan. Nah, dari situ. Kemudian gagasan pendukungnya mana? Ada 3. Nah, yang pertama, makanan tradisional khas daerah dapat memanjakan wisatawan. Kemudian yang kedua, makanan tradisional memiliki beragam jenis rasa dan penyajian. Yang ketiga, jenis makanan tradisional berupa makanan utama hingga kudapan. Nah, di sini ada teks bacaan. Nah, judulnya Peyem Bandung. Kudapan tradisional ini adalah khas Bandung, Jawa Barat, nah, Provinsi Jawa Barat. Bahan dasar yang digunakan adalah singkong yang dibuat melalui proses peragian, sehingga menghasilkan rasa yang khas, yang unik, yaitu legit dan manis. Awal mula singkong sebagai makanan pokok pada saat itu yang diubah menjadi peyem atau tape singkong kalau di Jawa Tengah. Pada masa penjajahan Belanda sekitar tahun 1800-an silam,
terjadi perang antara masyarakat Jawa Barat dengan tentara Belanda. Dan masyarakat Jawa Barat tidak bisa makan serta sulit untuk mendapatkan beras sebagai makanan pokok. Sehingga masyarakat hanya mengandalkan singkong sebagai bahan konsumsi utama pengganti nasi. Awal mula proses pengawetan singkong berasal dari inisiatif masyarakat di Kecamatan Cimenyan, Kabupaten Bandung, dengan mengawetkan singkong melalui proses peragian agar tidak busuk. Cara pembuatan bayam adalah sebagai berikut. 1. Pilih jenis singkong yang bagus, yaitu jenis singkong mentega. Singkong utuh dikupas, dicuci dan direbus 2 kali, masing-masing 1,5 jam dan 1 jam. Terus ditiriskan, diberi ragi secukupnya, terus didiamkan 2 atau 3 hari. Setelah jadi, biasanya dijual dengan cara diikat dan digantung. Biasanya masyarakat mencari makanan khas ini sebagai oleh-oleh pada masa liburan panjang, Lebaran, dan Tahun Baru. Nah, makanan tradisional sebagai identitas bangsa Indonesia. Indonesia ini anak-anak kaya akan beragam kebudayaan, salah satunya berupa makanan tradisional. Nah, makanan tradisional di Indonesia di antaranya ada 1, nasi timbel. Nah, ini jadi provinsi Jawa Barat. Ya, nasi bungkus daun pisang. Beras yang digunakan adalah beras bagoto, yaitu beras merah campuran. Nasi timbel terdiri dari nasi, tuh ada nasi, ya, yang dibungkus dengan daun. Ikan, nah ada ikannya ini ketutup ya. Tempe, ya. Ikan goreng, tempe, sambal. Nah, ini ada sambalnya. Ya, sambalnya sambal terasi dan lalapan. Ya. Kemudian ada juga nasi jinggo. Ya, jinggo ini berasal dari Bali. Nasi pulen yang dibungkus daun pisang dengan porsi kecil, dilengkapi dengan mie goreng dan suiran ayam pedas. Nah, ini gambarnya, ini nasi jinggo. Kemudian ada lagi papeda. Papeda ini berasal dari Papua, ya, jadi saudara kita yang di Papua. Ya, papeda terbuat dari bubur sagu. Nah, makanya bentuknya ini kayak sagu ini ya. Ya, bening-bening kayak gini. Karena di daerah sana banyak sekali sagu. Ya. Papeda memiliki rasa yang tawar, disajikan dengan tongkol atau mubara kuah kuning. Nah, ini ada makanan, ada ikannya, lauknya ikan. Kemudian ada juga bubur Manado. Ini berasal dari Provinsi Sulawesi Utara. Bubur putih yang berisi campuran jagung manis, labu, kangkung, bayam, dan kaldu ayam. Bubur Manado juga dapat disajikan dengan suiran ikan. Nah, ikan cakalang ini ada, ikan cakalang yang digoreng. Nah, makanan khas daerah adalah makanan yang biasa dikonsumsi di suatu daerah. Karakter di suatu daerah biasanya mencerminkan karakter masyarakatnya. Contoh makanan khas daerah yang terkenal diantaranya yaitu mie Aceh. Mie Aceh ini berasal dari Nangro Aceh, Darussalam. Ada juga Bika Ambon. Bika Ambon ini berasal dari Provinsi Sumatera Utara. Kemudian ada juga rendang. Ini berasal dari Sumatera Barat.
Ada juga pempek ya, pempek ini berasal dari Sumatera Selatan. Kerak telur, ini berasal dari DKI Jakarta. Jawa Barat pun ada, namanya surabi, ya, makanan khasnya. Di Jawa Tengah pun juga ada. Di Jawa Tengah khususnya di Semarang ini makanan khasnya lumpia. Kemudian ada juga nasi gudeg. Nasi gudeg ini berasal dari daerah istimewa Yogyakarta. Ada juga rujak cingur yang berasal dari Jawa Timur. Dan ada juga ayam betutu yang berasal dari Bali juga. Dan masih banyak lagi contohnya di Nusantara ini. Silakan nanti anak-anak bisa mencari dari berbagai sumber gitu ya. Nah, mungkin kita pernah melihat suatu pantulan dan penyerapan bunyi mungkin ya, yang merambat. Karena bunyi dapat dipantulkan jika mengenai benda keras seperti kaca, dinding, dan logam. Dinding yang terbuat dari susunan batu bata dan semen dapat memantulkan bunyi. Bunyi dapat diserap jika mengenai benda lunak seperti karpet, karet, busa, dan kertas. Nah, ini kalau kalian pernah ke bioskop, itu di dinding-dindingnya itu dilapisi dengan karpet, bawahnya juga ada karpet gitu, empuk gitu ya. Lantai dan dinding ruang pertemuan dilapisi karpet. Kalau ini ruang pertemuan yang lebar biasanya di balai kota mungkin atau di gedung sekolahan yang memiliki ruangan pertemuan yang besar ini biasanya dilapisi karpet. Tujuannya untuk apa? Menyerap atau meredam bunyi. Suara ada di dalam ruangan menjadi tidak bising atau terdengar hingga keluar ruangan ya, tidak mantul juga. Jadi suaranya jelas untuk diterima. Pemantulan dan penyerapan bunyi ya. Apa itu pantulan bunyi? Adalah suatu keadaan di mana gelombang bunyi yang datang mengenai permukaan suatu medium yang keras, kemudian dibalikan kembali arahnya ke medium asalnya dengan sudut yang sama dengan sudut datangnya. Nah, dimantul, suara kita udah sampai sana kemudian mantul kembali. Nah, macam-macam pemantulan bunyi berdasarkan tempat terjadinya pemantulan, yaitu bunyi pantul, gaung atau keredam, dan gema. Terus faktor yang mempengaruhi pantulan bunyi ada 4, yaitu 1. Adanya dinding pemantul yang sesuai. Yang kedua, resonansi yang terjadi. Yang ketiga, jarak sumber bunyi dengan pendengar. Kemudian yang keempat, amplitudo sumber bunyi. Nah, seperti gelombang amplitudo. Resonansi, apa itu resonansi? Nah, resonansi yang terjadi. Nah, apa itu resonansi? Resonansi adalah peristiwa di mana suatu benda bergetar akibat benda lain didekatnya bergetar. Jadi benda yang bergetar ya, akibat ada benda lain di dekatnya yang bergetar. Manfaat pantulan bunyi antara lain mengukur kedalaman laut, mengetahui kedudukan benda dalam laut, mengukur ketebaran logam, dan membantu proses USG. Nah, ini mengukur ke dalam laut ini biasanya di kapal-kapal seperti itu ya. Nah, pemantulan bunyi, ya ini contoh dari pemantulan bunyi tadi. Bunyi pantul ini memperkuat bunyi asli. Contohnya ketika bernyanyi di kamar mandi, suaranya akan mantul, jadi bunyi asli. Kemudian yang kedua, gema muncul setelah bunyi asli. Misal kalian di suatu lembah yang dekat bukit gitu ya, kalian kemudian teriak
Hei, 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 hei. Aku. Nah, seperti itu ya contohnya. Itu yang dipetik pada gambar ini. Gaung, ya, terdengar bersamaan bunyi asli. Ya. Ini contohnya. Halo. Hei. Bersamaan. Ya. Nah, ini manfaat bunyi pantul. Ini ada beberapa macam. Di antaranya mengukur kedalaman laut yang seperti Pak Guru tadi sampaikan. Nah, jadi kapal itu akan mengeluarkan suara yang keras sekali. Nah, itu fungsinya untuk mengukur kedalaman laut. Kalau suatu kapal tidak tahu kedalaman laut, maka ketika dia melewati karena tidak tahu di bawahnya ada karang yang tinggi, maka bisa saja kapal tersebut pecah. Nah, ini ada gambar kapal yang mengeluarkan bunyi datang ke bawah, kemudian mengenai karangnya di bawah, kemudian dipantulkan lagi ke kapal, maka akan tahu, oh sebegitu jaraknya akan diketahui. Kedalaman laut dapat diukur dengan cara menghitung waktu yang diperlukan oleh bunyi ketika dipancarkan dari kapal sampai ditangkap kembali. Ya, mantul lagi ke alat detektor yang ada di kapal. Seperti itu ya, canggih ya anak-anak. Nah, yang kedua yaitu mengetahui kedudukan benda laut. Jadi ketika kapal ingin mengetahui di bawah laut itu ada benda apa saja, mungkin ada kapal selam di bawahnya, atau mungkin ada ikan hiu. Nah, ini ada kapal ikan hiu gitu ya. Nah, itu bisa diketahui karena kedudukan kapal selam ya dan kelompok ikan dapat diketahui dengan memancarkan gelombang ultrasonik ke dalam laut. Nah, ini pakai gelombang ultrasonik ya dipancarkan. Dapat mengetahui kedudukan kapal selam dan kelompok. Nah, waktunya kalian berlatih. Silahkan isilah pertanyaan di bawah ini ya. Ini ada bahasa Indonesia. Yang pertama, bahan dasar pembuatan peyem. Ayo, kalau kalian lupa mungkin masih bisa dibaca lagi nanti ya. Nanti Pak An kasihkan slide-nya untuk bisa dibaca ulang. Yang kedua, peyem adalah makanan khas dari titik-titik. Silakan dijawab. Yang ketiga, untuk membuat peyem masyarakat Cimayan mengawetkan bahan makanan tersebut dengan proses apa agar tidak busuk dan seterusnya. Nanti anak-anak bisa membacanya. Kemudian latihan berikutnya yaitu latihan muatan pelajaran IPS. Ini ada 5 juga, nanti silahkan kalian kerjakan tentang makanan khas Jawa Tengah itu apa. Nah, tadi sudah Pak Guru sampaikan ya. Kemudian latihan yang ketiga yaitu tentang muatan IPA. Ya, tadi tentang suara juga, tentang pantulan dan sebagainya, mungkin anak-anak nanti bisa dipelajari lagi melalui slide yang Pak Guru kirimkan. Nah, selesai pelajaran hari ini. Selamat belajar dan selamat mengerjakan anak-anak. Semoga kalian mendapatkan ilmu yang bermanfaat untuk kalian, untuk keluarga, dan untuk negara. Demikian dari Pak Guru, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.